Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kali ini, kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang topik baru, yaitu tentang Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Kepada teman-teman, saya persilahkan yang ingin menyampaikan hasil pencariannya dari sumber yang telah diambil. Silakan teman-teman yang ingin menyampaikan. Kubis. Ya, silakan Gavin. Jadi sebelum membahas tentang konstitusi RIS lebih lanjut, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari konstitusi. Konstitusi itu adalah sebuah norma sistem politik yang menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Nah, terkait konstitusi RIS, dalam hal ini Republik Indonesia Serikat itu sendiri adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi meja bundar. Tiga pihak tersebut yaitu Republik Indonesia, yang kedua BFO dan Belanda. Kesepakatan itu juga disaksikan oleh UNCI sebagai perwakilan dari PBB. Mungkin itu dulu, guys. Terima kasih Gavin atas penyampaiannya. Silakan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan tentang Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kupis. Ya, Ferian, silakan. Tahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Periode pertama berlaku Undang-Undang 1945, periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949, periode ketiga berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950. Terima kasih Ferian. Ya, selanjutnya pada teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan pemaparannya, dipersilakan. Ya, silakan. Nah, jadi ya pas kemarin aku sudah cari informasi terkait RIS ini. Jadi yang aku temukan sejarahnya itu pada awal kemerdekaan, Belanda yang masih ingin berkuasa lagi di Indonesia melakukan politik divide et impera atau dengan cara membentuk beberapa negara boneka Belanda, yaitu diantaranya negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, dan negara Jawa Timur. Sejalan dengan usaha tersebut terjadi agresi militer 1 dan 2. Dan kemudian baru yang seperti dijelaskan oleh sebelumnya, untuk menyelesaikan masalah tersebut maka diselenggarakan KMB yang atau Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus 1949, dan menghasilkan dari rapat KMB itu hasilnya ialah mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, dan didirikannya uni antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Itu dulu, Bis. Ya, terima kasih Roni. Silakan kepada teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan pemaparannya. Ya, Kelvin silakan. Bentar, Bis. Bisa. Silakan Kelvin. Kelvin. Saya ingin menambahkan tujuan RIS berdasarkan keputusan pada perundingan KMB
Konferensi Meja Bunda antara Muhammad Hatta, Muhammad Rum dengan Van Marsleven di Den Haag, Belanda memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Negara Republik Indonesia Serikat memiliki total 16 negara bagian dan 3 daerah kekuasaan ditetapkan tanggal 27 Desember 1949. Tujuan dibentuknya negara RIS tidak lain adalah untuk memecah belah rakyat Indonesia dan melemahkan pertahanan Indonesia. Cukup itu. Terima kasih, Kelvin. Silakan kepada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Aku Pis. Lalu. Siapa bis? Silakan, Gufron dipersilakan. Saya ingin membahas mengenai isi dari konstitusi RIS. Ya, silakan. Konstitusi RIS terdiri atas 2 bagian, yaitu mukadimah dan batang tubuh. Dengan bentuk negara, konstitusi RIS adalah serikat atau federal, di mana negara di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang memiliki kedaulatan sendiri dan bentuk pemerintahnya parlementer. Dengan kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya ialah Perdana Menteri. Sekian. Ya, terima kasih, Gufron. Silakan kepada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Aku Pis. Ya, silakan Biman. Ya, jadi aku mau menjelaskan kalau UUD RIS itu berlaku berdasarkan keputusan Presiden RIS nomor 48 tanggal 31 Januari 1950 tentang mengumumkan piagam pemandatanganan RIS. Diumumkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 1950 oleh Menteri Kehakiman. RIS terdiri dari mukadimah yang terdiri dari 4 alinea dan bagian batang tubuh yang terdiri dari 6 bab dan 197 pasal. Oke, sudah. Terima kasih, Biman. Silakan kepada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Silakan teman-teman yang belum menyampaikan paparannya. Aku Pis. Ya, Roni, dipersilakan. Jadi ada tambahan yang dalam bagian lembaga negara. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat pada bab 3 mengenai perlengkapan Republik Indonesia Serikat, terdapat ketentuan umum yang menyatakan bahwa alat perlengkapan Federal Republik Indonesia yaitu yang pertama Presiden, kemudian Menteri-Menteri, Senat, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Jadi itu kayak susunan pemerintahannya atau alat kelengkapan negaranya, bis. Udah cukup. Ya, terima kasih, Roni. Ya, silakan teman-teman yang lain yang belum menyampaikan paparannya. Aku Pis mau nambahin bentuk negara Republik Indonesia Serikat yaitu RIS itu dalam muatan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, maka dapat diketahui bahwa bentuk negaranya adalah federal. Jadi bentuk negara RIS itu federal. Terima kasih, Ferian. Silakan teman-teman yang lain yang belum menyampaikan pemaparannya. Aku Pis. Ya, Kiki, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan kapan berakhirnya RIS. Pada April 1950 diadakan konferensi antara RIS, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur. Keputusannya adalah membentuk Negara Kesatuan dan Negara Republik Indonesia. Proklamasi Yogyakarta harus dibubarkan. Pada 19 Mei 1950, Hatta dan Perdana Menteri Republik Indonesia Abdul Halim sepakat membubarkan Republik Indonesia untuk membentuk negara baru, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 15 Agustus 1950, Soekarno menandatangani UUD sementara Republik Indonesia dan 2 hari kemudian RIS secara resmi dibubarkan Indonesia dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Terima kasih, Kiki. Bagaimana dengan teman-teman yang lain yang belum menyampaikan paparannya? Silakan.
Silakan teman-teman yang lain yang belum menyampaikan pemaparannya. Izin menambahkan, Fis. Ya, Gavin dipersilakan. Jadi saya ingin menambahkan sedikit tentang sifat dan isi konstitusi RIS, di mana Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau biasa disebut Konstitusi RIS masih bersifat sementara. Sifat sementara ini daripada Konstitusi Republik Indonesia Serikat dapat dilihat dari pasal 186 yang menentukan bahwa konstituante bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Sifat kesementaraan ini disebabkan karena pembentuk Undang-Undang Dasar merasa dirinya belum representatif untuk menetapkan sebuah Undang-Undang Dasar. Selain daripada itu, disadari pula bahwa pembuatan Undang-Undang Dasar ini adalah dilakukan dengan tergesa-gesa, agar dapat memenuhi kebutuhan akan dibentuknya negara federal. Cukup, Is. Terima kasih, Gavin. Mungkin silakan teman-teman yang sudah pemaparan menyampaikan kepada teman yang belum paparan. Tolong diingatkan teman yang belum paparan. Ya, dipersilakan teman-teman yang belum pemaparan. Mungkin teman-teman yang lain bisa membantu teman-teman yang belum pemaparan untuk diingatkan ya. Izin menambahkan, Tis. Ya, silakan Saudara Kelvin. Saya ingin menambahkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada sifatnya yang sementara. Sifat sementara daripada Konstitusi Republik Indonesia Serikat dapat kita lihat dari pasal 186 yang menentukan bahwa konstituante bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Sifat kesementaraan ini kiranya adalah disebabkan karena pembentuk Undang-Undang Dasar merasa dirinya belum representatif untuk menetapkan sebuah Undang-Undang Dasar. Selain daripada itu, disadari pula bahwa pembuatan Undang-Undang Dasar ini adalah dilakukan dengan tergesa-gesa, sekedar untuk segera dapat bentuk memenuhi kebutuhan sehubungan akan dibentuknya negara federal. Itulah sebabnya maka menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu sendiri bahwa menurut rencananya di kemudian hari akan dibentuk sebuah badan konstitusi yang sama-sama pemerintah untuk menetapkan undang-undang dasar yang baru sebagai undang-undang dasar tetap, yaitu sebuah badan konstitusi yang pembentukannya kecuali lebih representatif tersedia pula waktu yang cukup untuk membuat sebuah undang-undang dasar yang diperkirakan lebih sempurna. Sekian dari saya. Ya, terima kasih Kelvin. Bagaimana dengan teman-teman lain yang belum menyampaikan hasil pemaparannya? Pada teman-teman yang sudah pemaparan, tolong diingatkan teman-teman yang belum pemaparan. Silakan kepada teman-teman yang belum menyampaikan pemaparannya. Ya, kepada teman-teman yang sudah pemaparan, bisa tolong diingatkan. Kepada teman yang belum pemaparan,
Sepertinya masih ada 2 orang lagi, yang 3 termasuk saya sendiri. Untuk saya sendiri nanti saya sampaikan di akhir sebelum penutupan. Peace. Ya, silakan Peace. Dewa. Ya, silakan Dewa. Sistem pemerintahan negara menurut Konstitusi RIS. Menurut pasal 1 ayat 2 KRIS 1949, kekuasaan kedaulatan fase serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Ketiga lembaga negara pemegang kedaulatan itu dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai wewenang untuk membentuk undang-undang secara bersama-sama apabila menyangkut hal-hal khusus mengenai beberapa atau semua daerah bagian atau yang khusus mengenai hubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah yang tersebut dalam pasal 2 KRIS 1949. Adapun undang-undang yang tidak termasuk hal tersebut di atas pembentukannya cukup antara pemerintah dengan DPR saja. Selanjutnya yang dimaksudkan dengan pemerintahan menurut KRIS adalah presiden dengan seorang atau beberapa menteri. Di dalam penyelenggaraan pemerintah negara, presiden tidak dapat diganggu-gugat dan yang bertanggung jawab untuk kebijaksanaan pemerintah adalah di tangan menteri-menteri, baik secara bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Dilihat dari segi tanggung jawab, menteri-menteri di atas dapat disimpulkan bahwa KRIS menganut sistem pemerintahan parlementer, yakni menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen. Tugas penyelenggaraan pemerintah federal dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia agar konstitusi, undang-undang federal, dan peraturan-peraturan lainnya dijalankan dengan baik. Sudah habis. Ya, silakan. Terima kasih kepada Saudara Dewa. Persilakan kepada teman yang belum menyampaikan pemaparannya. Aku mau nambahin, Fis. Mau Ya, nambahin. silakan, Iman. Ya, silakan. Mau nambahin yang Roni tadi, yang tentang penggabungan negara-negara bagian ke Republik Indonesia. Mau nambahin tanggalnya. Untuk tanggal 9 Maret, negara bagian dan daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Subang, dan Padang masuk ke negara Republik Indonesia. Tanggal 11 Maret 1950, memasukkan negara Pasundan menjadi negara Republik Indonesia. Tanggal 24 Maret 1950, memasukkan Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan menjadi daerah Republik Indonesia. Dan tanggal 4 April 1950, Bangka, Belitung, Riau, Banjar, Dayak Besar, Kota Waringin, dan Kalimantan Tenggara masuk dalam Republik Indonesia. Sudah, Pis. Terima kasih, Iman, atas tambahannya. Mungkin masih ada teman yang belum menyampaikan pemaparan. Dipersilakan. Apa ada yang ingin menambahkan lagi kepada teman yang sudah pemaparan? Dipersilakan juga. Dikit lagi, Bis. Ini Ya, sebelumnya Roni, dipersilakan. sebelum kau nyimpul ke keseluruhan, ini ada kesimpulan sedikit. Ialah jadi perubahan bentuk negara dari kesatuan yang sebelumnya Undang-Undang Dasar 1945 yang dipelajari minggu kemarin berubah menjadi serikat mengharuskan adanya penggantian Undang-Undang Dasar, sehingga disusunlah naskah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan dibuat oleh delegasi Republik Indonesia serta delegasi BFO dan KMB. Undang-undang yang diberi nama Konstitusi RIS tersebut mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi negara federal seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian perubahan tersebut berdasarkan pada Konstitusi RIS, sedangkan sistem pemerintahannya adalah parlementer. Kemudian periode ini berlangsung dari tanggal 27 Desember 1949
dan berakhir pada 17 Agustus 1950. Terima kasih, Bis. Ya, sama-sama Roni. Mungkin untuk teman yang belum presentasi tadi, menyampaikan pemaparannya, dipersilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan untuk teman-teman yang belum menyampaikan pemaparannya. Mungkin ada gangguan ya kepada teman kita yang belum pemaparan tersebut. Mungkin saya ingin menambahkan dulu dari hasil pencarian saya tentang Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah menurut ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem ini, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dan apabila pertanggungjawaban tidak diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka kabinet bisa dibubarkan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan-ketentuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, dapat disimpulkan bahwa Konstitusi RIS tahun 1949 dipengaruhi oleh pendapat dari Montesquieu. Selain itu, kekuasaan negara bukan hanya terbagi dalam 3 kekuasaan lembaga, tetapi terbagi dalam 6 lembaga negara. Keenam lembaga negara atau alat-alat perlengkapan Federal Republik Indonesia Serikat, yaitu 1. Presiden, 2. Menteri-menteri, 3. Senat, 4. Dewan Perwakilan Rakyat, 5. Mahkamah Agung Indonesia, keenam, yaitu Dewan Pengawas Keuangan. Dikarenakan dengan bentuk negara federasi, maka pelaksanaan demokrasi tiap negara bagian tidak sama. Pada masa itu, kesenjangan antara Pulau Jawa dan pulau-pulau yang berada di luar Jawa sangat terasa kesenjangannya dan sangat jauh sekali tingkat kesenjangannya. Dengan kata lain, pelaksanaan demokrasi masih mengandalkan partisipasi politik di tiap bagian negara-negara yang berbeda-beda. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan pencarian saya tentang konstitusi RIS. Silakan teman yang belum menyampaikan pemaparannya tadi untuk disampaikan pemaparannya.
Ya mungkin terkendala masalah jaringan dan lain-lain ya teman kita itu. Jadi sepertinya ya saya tunggu lagi lah, beri waktu lagi untuk sekitar 5 menit mungkin. Mungkin 3 menit saja lah kita menunggu teman yang belum menyampaikan pemaparannya. Tolong teman-teman yang lain hubungi ya. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin menambahkan terkait Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kalau bis, Ya mungkin saya ingin menambahkan sedikit. Oh, Roni, ya dipersilakan Roni. ini bis, kan kita lagi nunggu siapa Tori, lagi nunggu sinyal, gangguan sinyal. Sambil nunggu saya mau ingin bertanya dengan teman-teman sekalian. Kan sebelumnya Undang-Undang Dasar 1945 itu menganut kesatuan, kemudian berubah menjadi serikat. Nah, itu kan berarti kalau kesatuan tuh daerah-daerah kayak sekarang provinsi kan. Nah, kalau serikat itu negara-negara bentuknya kayak Amerika kan, negara di dalamnya ada negara. Nah, menurut teman-teman sekalian mana yang lebih efektif dari kedua sistem tersebut? Apakah suatu negara dengan sistem yang sekarang provinsi atau dengan sistem Amerika yang negara di dalam negara? Kalau ada yang bisa menjawab, silakan. Terima kasih. Ya, baiklah. Silakan kepada teman-teman lain mungkin yang ingin menanggapi dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Saudara Roni. Dipersilakan. Ya, mungkin saya ingin menanggapi pertanyaan dari Saudara Roni. Jadi, menurut pendapat saya, yang lebih efektif antara menggunakan sistem negara bagian atau federal atau sistem negara kesatuan. Jadi, menurut saya yang lebih efektif adalah menggunakan sistem negara kesatuan. Karena dalam negara kesatuan sendiri, yaitu langsung dipimpin dan memakai peraturan-peraturan yang sama gitu. Jadi kita mengingat teori Steuvenbauer teori yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen, yang dimana dalam teori tersebut berisi Grundnorm, General Norm, dan Konkreto-Norm. Jadi dalam pemerintahan negara kesatuan itu bisa diselaraskan pemerintahannya. Jadi mereka tunduk pada satu sistem pemerintahan dan satu konstitusi yang juga berlaku. Jadi sekian menurut pendapat saya terkait yang mana yang lebih efektif. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menanggapi pertanyaan Roni. Makasih, bis. Izin menambahkan.
Ya, silakan. Ya, terkait dengan pertanyaan Roni tadi, dalam hal efektivitas menggunakan konstitusi negara kesatuan atau negara federal ya, menurut saya itu tergantung kepada kondisi dan tuntutan negara masing-masing, karena dari dua aspek tersebut setiap negara memiliki kondisi dan tuntutannya masing-masing dan berbeda-beda. Begitu. Baik, terima kasih Gavin atas tanggapannya. Bagaimana teman-teman yang lain? Apa ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Roni? Dipersilakan. Ya, mungkin teman yang belum pemaparan itu memang terkendala jaringan. Jadi bagaimana teman-teman yang lain kebijakannya? Apakah ditambah waktu atau kita tutup? Ya, mungkin kita tunggu sebentar lagi ya pada teman yang belum pemaparan. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahi terkait Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Baiklah, mungkin saya ingin menambahkan tentang Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pis, izin masuk, Pis. Ya, silakan, Biman. Aku mau jawab pertanyaan Roni tadi. Oh iya, silakan Biman. Ya. Aku sependapat sama Gavin. Yang menurutnya tuh federal sama kesatuan tuh berdasarkan tempatnya kayak gitu. Seperti halnya dengan Amerika kan. Amerika tuh kan federasi, federal. Nah, yang jumlah etnis dan sukunya tidak sebanyak di Indonesia. Sehingga kalaupun Amerika berbentuk federasi, masyarakat Amerika tetap dapat dipersatukan dalam wadah negara federal. Nah, kalau kesatuan kan seperti Indonesia kayak gitu kan. Jika berbentuk federasi seperti negara Amerika Serikat, yang tentu akan sangat banyak daerah-daerah yang mau mengakomodir kepentingannya, sehingga pada akhirnya mendirikan negara-negara sendiri. Jadi intinya tuh tergantung pada tempat dan negara masing-masing gitu. Oke, itu Bevis. Terima kasih Biman atas tanggapannya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahi terkait Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
Mungkin saya ingin menambahkan untuk Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Jadi berlakunya federalisme di Indonesia di Republik ini adalah dari tahun 1900, dari bulan Desember 1949 sampai Agustus 1950. Jadi Republik Indonesia Serikat ini terdiri atas 15 negara bagian dan disebut daerah bagian yang secara formal berkedudukan saling sama martabatnya, saling sama haknya. Secara formal pula, bentuk federal bersifat sempurna karena 1. Kekuasaan pemerintah federal diperinci satu persatu dan dana kekuasaan terletak pada negara-negara bagian atau yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 51. Kedua, dalam hal timbulnya pertentangan antara Undang-Undang Federal dan Undang-Undang Negara Bagian, maka Mahkamah Agung Federal mempunyai wewenang untuk menyelesaikannya dan keputusannya mengikat kedua belah pihak yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 48. Tetapi di samping itu, pemerintah federal mempunyai suatu kekuasaan yang tidak terdapat dalam negara-negara federal lainnya, yaitu wewenang untuk memeriksa Undang-Undang Dasar negara bagian sebelum dapat disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Bagian. Selain dari itu, dalam praktik ternyata bahwa negara federal di samping negara bagian Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta memainkan peranan yang dominan terhadap negara-negara bagian lainnya. Jadi sama sekali tidak sama martabatnya. Dan memang bukan maksudnya untuk memberi kekuasaan kepada negara bagian. Karena bentuk federal ini hanya dianggap sebagai suatu adempous saat bernapas dalam perjuangan kita untuk menyelenggarakan terwujudnya negara kesatuan yang merdeka. Dan ternyata hanya dalam waktu 8 bulan saja bentuk federal sudah dibatalkan. Dan dalam bulan Agustus 1950 diganti dengan bentuk negara kesatuan. Sekian yang saya ingin tambahkan. Ya mungkin saya rasa teman kita yang belum pemaparan memang terkendala masalah jaringan. Jadi mungkin kita tutup saja diskusi pada malam hari ini. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.